Gujuah man banta krina orang tua kami sini kelengi kami kategorial Saitun GBKP Runggun Kebaron Lama ngoka sehka paksana kita ngalakokan peanta bas minggu endah. Ope dengar ras-ras kita ngorati nas peanta si pebulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu Tuhan, ibas penemanindu kegeluhan kami, khususnya ibas masa-masa pandemi wabah COVID-19 enda, lid kami ibas sehat-sehat ras mejuah-juah. Bujur Tuhan, ngokaseh paksana ate kami dengkahkan firmandu, kesahndu sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, sing ngajari kami guna ngangkai kebenaran firmandu, si pepan kencak kubas pusuh praten kami dengan si pengasuh kami dalam kencabas geluh kami si tep-tep wari. Kam si ngajari si nampati ras sing urapi kemahandu gelah ngasut kemahandu nahkan kebenaran firmandu bagi sentudu rasura-surandu ngerana dage kamu Tuhan arah nas PA kami bas minggu enda ngusikap kami ngaloken firmandu ibas gelar Tuhan Yesus reh kami rtoto ras ngatakan bujur man bandu haleluya amin. Saitun si kelengi Tuhan kata di bata si jadi nas peanta ibas minggu enda ibuat ibas padan sinekah kitab Mazmur pasal 71 ayat 18 sampai dengan ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi Mazmur pasal 71 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini dengan tema pengalaman ngeluh rekini teken kalak si metua perlu isusurkan man generasi penerus. Pengalaman geluh rekini teken kalak si metua perlu isusurkan man generasi penerus. Tujuna gelah Saitun nuriken nilai kini teken man anak-anak ras kempu. Kalau kita memperhatikan Mazmur 71 yang menjadi nas PA kita, ketika kita membaca Mazmur ini secara keseluruhan, maka dari ungkapan-ungkapan yang ditulis oleh pemazmur, kita dapat mengetahui beberapa hal tentang kehidupannya, tentang kekhawatirannya, dan juga tentang doa dan harapannya. Dan kami angkatkan beberapa hal yang boleh kita ketahui dari ungkapan pemazmur tentang ketiga hal di atas. Yang pertama, pemazmur sejak dari kecilnya adalah orang yang takut akan Tuhan, di mana dia katakan bahwa sejak dari kecil Tuhan mengajar aku.
Berarti pemazmur adalah orang yang sejak dari kecil dekat dengan Tuhan. Sejak dari kecil telah mengenal Taurat Tuhan, mempelajari Taurat Tuhan, dan hidup berdasarkan firman Tuhan. Inilah hidup pemazmur. Jadi pemazmur sejak dari kecil telah mengenal Tuhan, dan lewat Taurat Tuhan, lewat firman Tuhan, dia diajar bagaimana supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu orang menyaksikan bahwa pemazmur ini, atau boleh kita katakan Daud, orang lain melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang hebat di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam mazmur ini juga pemazmur menuliskannya bahwa bagi orang-orang lain hidupnya adalah ajaib. Jadi orang lain melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan pemazmur sendiri. Jadi dia bukan hanya merasa, tapi orang lain memang menyaksikan hal demikian. Karena ada juga orang yang merasa bahwa dia berguna bagi orang lain. Dia sudah hidup berkenan, tapi kenyataannya orang lain tidak merasakan hal yang sama. Tapi Daud, pemazmur di sini jelas menyaksikan bahwa bagi orang lain pun hidupnya adalah sesuatu yang ajaib. Jadi luar biasa. Kemudian yang kedua, pemazmur adalah orang yang suka bernyanyi, orang yang suka bermazmur, orang yang suka menyembah Tuhan di dalam kehidupannya. Bermazmur, bernyanyi, satu kesukaan bagi pemazmur. Di mana dia katakan di dalam ayat 8, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Bayangkan dia katakan mulutku penuh dengan pujian. Kemudian ketiga, ketika memasuki usia zaitun, ketika memasuki usia lansia, bahwa pemazmur memiliki kekhawatiran di dalam kehidupannya. Dan kekhawatiran itu dia ungkapkan di dalam mazmur ini, di mana dia katakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jadi jelas bahwa sekalipun pemazmur, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu memuji menyembah Tuhan, tapi sebagai manusia, ketika usianya sudah lanjut, dia juga memiliki berbagai-bagai kekhawatiran, berbagai-bagai hal yang menurut dia itu suatu yang perlu disampaikan kepada Tuhan. Dan di sini memang kita membacanya, salah satu kekhawatiran pemazmur ialah dari musuh-musuhnya yang menginginkan kematian dan kejatuhannya. Inilah salah satu kekhawatiran pemazmur ketika usianya sudah menginjak zaitun. Dan dari nas PA kita ayat 17 sampai dengan 18 ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari nas PA ini. Yang pertama tadi di dalam ayat 17 dia katakan, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Apakah pemazmur melihat bahwa Tuhan itu langsung yang mengajar kehidupannya? Tentu tidak. Tetapi bagi orang Israel, bagi pemazmur, bahwa Taurat itu adalah pengajaran langsung dari Tuhan. Sehingga ketika mereka memperhatikan Taurat, ketika mereka mempelajari Taurat di dalam kehidupannya, itu merupakan didikan Tuhan secara langsung dalam hidup mereka. Jadi Taurat itu adalah didikan Tuhan, pengajaran Tuhan yang mereka imani bahwa itu datangnya langsung dari Tuhan. Sehingga pemazmur tadi mengatakan bahwa sejak dari kecil Engkau Tuhan yang mengajar aku. Pemazmur mengakui bahwa Taurat itu, firman itu adalah
menuntun langkah-langkah kehidupannya. Sehingga kita juga bisa membaca dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sejak kecil pemazmur mengakui, mengimani bahwa hidupnya dituntun oleh Tuhan lewat firman Tuhan, lewat Taurat Tuhan, dan dia mentaatinya. Nah, dengan demikian mulai dari kecil, masa muda, paruh baya, sampai dengan usianya zaitun, sampai dengan usianya lansia, dia merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu di dalam hidupnya. Bagaimana kemurahan Tuhan itu di dalam hidupnya lewat Taurat Tuhan, lewat dia mentaati firman Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karenanya, seperti nama minggu ini, Misericordias Domini, ingat min perkuah hati Tuhan. Artinya bahwa pemazmur sungguh-sungguh menyadari kalau dari kecil, masa muda, paruh baya, sampai usianya lansia, sampai usianya zaitun, dan dia bisa hidup dalam keadaan baik, itu semua karena perkuah hati Tuhan. Krina erkiteken lias hati di bata. Oleh karenanya, dia selalu mengingat lias hati di bata itu di dalam kehidupannya. Ini yang pertama. Yang kedua, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Di sini kita melihat bahwa pemazmur berdoa dan memohon ketika dia nanti sudah lansia, ketika dia sudah memasuki putih rambutnya, zaitun, dia berdoa, Tuhan, janganlah kiranya meninggalkan aku. Mengapa pemazmur mengatakan janganlah meninggalkan aku? Karena dia tahu di saat-saat lansia, di saat-saat zaitun, dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia membutuhkan perlindungan Tuhan. Dia membutuhkan bantuan daripada Tuhan supaya dia tetap dapat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia mengatakan janganlah meninggalkan aku. Ini suatu teladan yang baik bagi kita. Bahwa ketika dia memasuki usia yang lanjut, pengharapannya, doanya ditujukan kepada Tuhan. Dia tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada orang-orang di sekitarnya, tapi dia meminta kepada Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan aku ketika aku sudah tua dan putih rambutku. Mengapa? Karena dia tahu ketika Tuhan yang memperhatikan hidupnya, maka Tuhan akan dapat mengutus, memakai siapa saja pun untuk membantu dia, untuk menuntun dia, untuk memelihara dia ketika usianya sudah lanjut. Jadi teladan ini penting kita teladani di dalam kehidupan kita. Dan hal ini sering juga kita renungkan Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 9 itu. Janganlah berharap kepada manusia, janganlah mengandalkan kekuatan, tapi berharaplah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu. Tentu ini menjadi rema yang penting di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, pemazmur atau Daud tidak hanya meminta perlindungan, tidak hanya meminta berkat Tuhan, tidak hanya meminta supaya Tuhan memeliharanya, supaya Tuhan menjaganya, supaya Tuhan memperhatikannya, tidak meninggalkannya, melainkan dalam permohonan itu pemazmur juga mengucapkan, mengungkapkan tanggung jawabnya, apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya ketika dia mengalami penyertaan, pertolongan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Maka dia mengatakan, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Dia sadar bahwa salah satu juga tanggung jawab terpenting di dalam hidupnya ketika usianya nanti sudah lanjut, ketika dia memasuki usia zaitun, maka dia akan memberitahukan, menyaksikan bahwa Tuhan itu memelihara hidupnya supaya pengalaman imannya itu diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang, kepada anak-anak dan juga cucu-cucunya. Itu menjadi tanggung jawab pemazmur.
Ini yang akan kulakukan Tuhan, sekiranya Engkau tetap menjaga aku sampai usiaku lanjut, maka tugasku ialah memberitakan pengalaman iman itu kepada anak-anakku, kepada cucu-cucuku, kepada keturunan yang akan datang. Inilah yang kita lihat dari nas PA kita. Untuk itu, apa yang perlu kita perhatikan di bagian penutup daripada PA kita pada hari ini? Yang pertama, seperti nama minggu ini tadi, Misericordias Domini. Ingat, perkuah hati Tuhan. Orang tua kami, si kelengi kami, khususnya Zaitun. Adi seh ibas paksa enda, kita tetap litbas mejuah-juah, khususnya ibas masa-masa wabah pandemi COVID-19 enda, krina arkiteken perkuah hati Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan kalau sampai hari ini kita masih sehat, kita masih bisa hidup, menikmati segala yang baik dalam hidup kita, itu tidak lain adalah kasih karunia Tuhan. Itu tidak lain adalah anugerah Tuhan. Itu tidak lain adalah karena penjagaan Tuhan atas kehidupan kita. Lang labo kawali kita dirinta ibas wabah enda. Sebab arah jahe banci wabah enda mengkenai kita. Tapi ketika Tuhan memagari kita, ketika Tuhan melindungi kita, maka kita percaya kita akan jauh dari wabah ini. Oleh karenanya hari ini kami sangat menekankan bahwa semua ini karena anugerah Tuhan. Kitik-kitik nari, seh kita ngometua, banci kita menjuah-juah perkitekan pasu-pasu Tuhan. Maka si katakan bujurman Tuhan, ingat lias hati Tuhan, katakan mandirinta, ingatlah kasih karunia Tuhan itu. Hai jiwaku, ingatlah kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama lewat Minggu Misericordias Domini pada minggu ini. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita dihinggapi oleh kekhawatiran, wajar kalau usia kita semakin lanjut, tentu kebutuhan-kebutuhan kita akan pertolongan orang lain semakin banyak. Kebutuhan-kebutuhan kita akan perhatian orang lain semakin banyak. Oleh karenanya di sana muncul kekhawatiran kita, wajar. Apakah anak-anakku masih akan memperhatikanku? Apakah orang lain masih akan menghargaiku? Apakah keluargaku masih memperhatikanku? Wajar kekhawatiran-kekhawatiran itu timbul di dalam hati kita. Karena jelas bahwa semakin usia kita lanjut, semakin kita membutuhkan banyak pertolongan orang lain di dalam kehidupan kita. Tapi teladan pemazmur sangat luar biasa. Bahwa kekhawatirannya itu dia serahkan kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan janganlah tinggalkan aku ketika aku sudah lanjut usia, ketika putih rambutku, biarlah Engkau tetap memperhatikan aku. Oleh karenanya kita juga tetap perlu mengarahkan supaya Tuhanlah yang menolong hidup kita. Tuhanlah yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Seperti yang kami sampaikan tadi di depan, ketika kepada Tuhan kekhawatiran kita sampaikan, maka Tuhan sendiri akan bertindak dalam hidup kita. Dia akan mengutus orang-orang untuk menolong kita, anak-anak kita, keluarga kita, siapapun Tuhan bisa pakai untuk memperhatikan kehidupan kita. Oleh karenanya, Zaitun jangan takut, jangan khawatir. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal kepada Tuhan dalam doa dan dengan ucapan syukur. Jadi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita khawatirkan, jangan biarkan itu menguasai hidup kita. Melainkan nyatakan kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur, dan Tuhan akan bertindak untuk memelihara kehidupan kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, jangan lupa memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami dalam hidup kita. Pengalaman iman kita ketika kita berserah, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita melakukan dan taat kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita,
itu perlu kita beritakan kepada anak-anak kita, beritakan kepada kempu-kempu kita, beritakan kepada generasi-generasi berikutnya, supaya anak-anak orang tua kami, demikian juga kami generasi-generasi muda, boleh meneladani keteladanan iman yang dilakukan oleh orang tua kami, sehingga kami pun ketika melakukan apa yang benar berkenan di hadapan Tuhan, kami juga akan merasakan pengalaman yang sama, bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan akan kami alami di dalam kehidupan kami. Inilah rema firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada PA kita minggu ini. Sekali lagi, pengalaman iman kita bersama Tuhan wajib kita beritakan kepada anak-anak dan kempu-kempu kita, supaya mereka juga di kemudian hari hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan terus memelihara kehidupan generasi lepas generasi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada kesempatan ini. Kami boleh melihat teladan pemazmur di usianya yang lanjut. Dia datang berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus menjaganya, supaya Tuhan terus menyertainya, supaya Tuhan terus memelihara kehidupannya. Kami percaya Tuhan sanggup dan mau memelihara kehidupan kami, kehidupan orang tua kami, sampai usia lanjut, sampai putih rambut. Karena Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang setia mengasihi kami, anak-anak-Mu yang percaya dan senantiasa berseru kepadamu. Pada kesempatan ini kami angkatkan doa kami buat beberapa orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, ataupun dalam keadaan kurang sehat, ataupun dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa buat orang tua kami, Naras Bapak Nevi Ginting. Tuhan memberkati obat dan perawatan yang diberikan kepadanya, sembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Demikian juga orang tua kami, Bapak Anta Surbakti, Nande Ingrid Surbakti, Diaken Nande Ripka Burbangun, dan juga saudara kekasih kami Dedi Suranta Surbakti. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan baru kepada mereka. Orang tua kami Bapak Febri Ginting, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia. Demikian juga Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Loras Tepu, Nora Emeritus Nande Loras Tepu, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Risna Depari, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Peranginangin, Naras Emeritus Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Demikian juga Nora Emeritus Nande Jenguk Sebayang. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya. Kami juga berdoa buat saudara kami, Bapak Alena Purba, yang hari ini akan menjalani tindakan operasi. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati obat-obat peralatan yang dipakai dalam tindakan operasi sehingga boleh berjalan dengan baik untuk kesembuhannya. Berkati juga Bapak Alena supaya tetap tenang, supaya pelaksanaan tindakan operasi dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dalam masa-masa pandemi wabah COVID-19 pada saat ini, Tuhan kiranya selalu memberkati kesehatan orang tua kami, memberkati kesehatan keluarga kami, anak-anak kami, kempu-kempu kami, dimanapun mereka berada, agar mereka juga boleh senantiasa sehat dalam penyertaan perlindungan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga pakai kami untuk selalu menyaksikan Tuhan baik dalam hidup kami. Bukan hanya ketika kami menerima hal-hal yang baik, tapi dalam setiap perkara kami boleh melihat Tuhan baik. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bujur Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Amin.